Selamat pagi, jemaat Tuhan GBT Situbondo. Selamat berjumpa kembali di dalam menu sarapan pagi hari ini. Mari hari ini kita akan melewati bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, beberapa ayat yang akan kita baca. Renungan pagi hari ini saya akan memberikan sebuah judul adalah mujizat bukan hal utama. Seringkali kekristenan itu adalah identik dengan mujizat, ya Ibu Saudara. Dengan mujizat keselamatan, kesembuhan, berkat dari Tuhan Yesus itu identik dengan kekristenan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya dapat mengatakan itu adalah hal yang benar, bahwa kekristenan itu adalah disertai dengan mujizat yang terjadi. Tetapi pagi hari ini saya akan membawa Bapak Ibu Saudara dalam pengertian yang lebih mendalam tentang mujizat, dan saya memberikan sebuah tema adalah mujizat bukanlah hal yang utama. Karena kita tahu bahwa sebenarnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa mujizat itu sejak Tuhan Yesus hadir di tengah dunia, Tuhan Yesus seringkali memberikan sebuah contoh dan tindakan perilaku bahwa sebenarnya mujizat itu adalah bukan hal utama di dalam mengiring kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang terutama di dalam pengiringan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah memberitakan Injil, kabar keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Agar orang itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah hal utama dalam orang mengiring, percaya kepada Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil supaya orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak memungkiri bahwa mujizat itu juga akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya kiranya akan membawa Bapak Ibu Saudara dalam membawa sebuah pengertian baru, karena banyak orang yang memohon, berharap kepada Tuhan Yesus untuk mereka mengalami mujizat itu hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk pemuasan kepentingan pribadi diri sendiri saja, tetapi tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan. Jadi istilahnya memohon, meminta mujizat kepada Tuhan Yesus itu dengan sebuah paksaan dan sebagainya. Dan saya ingin membawa Bapak Saudara supaya kita tahu bahwa sebenarnya mujizat itu selalu menyertai bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mau kemahakuasaan, kebesaran Tuhan itu hanya untuk kepuasan kepentingan pribadi kita sendiri. Kita akan mengingat apa yang sebenarnya Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan bahwa perintah dari Tuhan Yesus itu supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Juga di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Dikatakan bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Tuhan Yesus adalah
tentang keselamatan, kabar keselamatan, pertobatan. Orang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu jangan hanya berfokus kepada mujizat-mujizat yang kita minta kepada Tuhan Yesus yang kita akan alami. Jadi dapat saya simpulkan, inti dari kekristenan itu adalah memberitakan Injil. Inti dari kekristenan adalah memberitakan Injil, bukan berfokus kepada mujizat. Tetapi ingat ya Bapak Saudara, Tuhan memberikan mujizat itu karena ada maksud dan rencana Allah yang akan disampaikan, diberikan kepada kita. Ataupun sebaliknya, Tuhan tidak memberikan mujizat kepada kita, Tuhan pun punya rencana kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi intinya Tuhan memberikan mujizat ataupun Tuhan tidak memberikan mujizat, Tuhan memiliki rencana untuk kita. Puji Tuhan, sebuah peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus dan bagaimana peristiwa ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak mengutamakan mujizat, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus itu mengutamakan tentang keselamatan bagi orang yang berdosa. Nah, peristiwa ini ditulis tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta ya Bapak Ibu. Di dalam Markus 1 ayat 34 sampai 44, 45 di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang mengalami sakit kusta, dan Tuhan Yesus berbelas kasihan, dan akhirnya orang yang sakit kusta itu disembuhkan, ditahirkan. Dan sebelum orang yang sakit kusta itu pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena dia mengalami kesembuhan, ditahirkan pada waktu itu karena sakit kustanya, Tuhan Yesus dalam ayat 43 memberikan sebuah peringatan keras supaya orang yang disembuhkan itu tidak mengabarkan, memberitakan tentang kabar keselamatan itu. Tetapi inti ceritanya orang itu memberitakan kabar keselamatan itu sehingga Tuhan Yesus pun mengalami kesulitan karena banyak orang yang mencari kabar tentang mujizat yang dialami orang yang sakit kusta itu, sehingga kabar itu tersebar dan banyak orang mencari Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus menjauh dan hanya bekerja di pinggiran kota, dan Tuhan Yesus di sana pun akhirnya tetap memberitakan kabar keselamatan. Puji Tuhan, pada akhirnya yang Tuhan Yesus menginginkan adalah supaya saya menggarisbawahi, supaya kita tidak menjadi orang yang berfokus, berpikiran kepada perkara pada mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, melainkan supaya kita berfokus kepada pesan Tuhan, yaitu memberitakan keselamatan dari Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa yang percaya dan bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sudah sampaikan. Kiranya kebenaran ini dapat membuka pola pikir dan cara pandang saudara untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan yang baik kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.